Serius Nanya. Yeay. Akhirnya kita syuting podcast lagi ya. Iya, setelah kita libur lebaran, kita belum syuting dan stoknya habis ya. Ternyata respon dari kalian cukup ini ya, cukup mereka tuh senengnya seru ya. yang ngomongin orang drama-drama gitu ya. Yang ini sih sebenarnya yang kemarin sih si Mamang gara-gara kita lagi ngomongin seseorang itu ya. Iya makanya kayak mereka tuh senengnya denger yang seru-seru gitu kali ya. Iya, Gibah-gibah girls. Kayaknya banyak kan cewek apa cowok ya? Gak tau sih. Kayaknya cewek deh. Waktu itu aku sempat lihat. Cewek ya? Banyak kan cewek ya? Kayaknya. Kayak gibah girls. Hari ini kita mau ngebahas tentang pelupek. Kenapa tiba-tiba mau ngebahas tentang pelupa? Karena kemarin tuh kayak aku kepikiran, kenapa sih kita tuh pelupa banget? Masalahnya ya guys di Rumah tangga. bukan di rumah tangga. Di sini tuh kayak semua orang pelupa. Enggak, Samsul enggak? Ya cuma satu, Iya. Samsul. Tapi Samsul pun pernah lupa. Oh iya. Apa? Ya nggak tahu, cuma pasti pernah. Kamu iya aja. Kamu ingat gak Samsul pernah lupa? Enggak, apa? Ya kayak dia lupa bawa clip on. Oh iya. Terus lupa bawa apa. Tapi dia tuh selalu diselamatkan. Sama kayak sama keadaan sama Tuhan. I see. Jadi gak ketahuan gitu kalau dia tuh lupa. Kayak tiba-tiba ada gitu. Kalau kamu? Kalau sama kamu mah parah banget. Contoh. Mungkin orang-orang yang di rumah yang lagi dengerin mungkin nggak tahu contoh yang lupanya apa. Banyak. Jadi kayak misalkan Gary ngomong ke aku, kita tuh belum bayar, ini top up token, nanti ingetin ya malam gitu. Lah dia minta ingetin ke gue. Yang gue juga konotasinya pelupanya parah. Jadi kita sama-sama lupa. Terus tiba-tiba jam 1 malam mati. Jam 12 malam mati. Dan ternyata aku baru tahu kalau token itu, aku pertama kali ya listrik itu pakai token. Jadi aku nggak tahu kalau token itu ternyata jam 12 sampai jam 1 itu ada maintenance. Jadi kita benar-benar gelap-gelapan tanpa listrik jam 12 sampai jam 1, padahal di situ kita lagi kerja. Berasanya kayak nyepi tapi guys, itu awalnya kayak anjir gelap, cuma lama peaceful juga ya gitu. Cuman lama-lama mulai panas. Cuma kan itu karena kita punya HP, kita pakai flashlight. Iya sih, kalau nggak ada lumayan gelap, nggak bisa ngapa-ngapainnya. Kalau nggak ada, gila serem banget. Gue aja kaget si Mili lari-lari. Oh iya, terus tapi ada hal lagi yang paling sering banget Bella lupa itu seperti lupa naro HP, lupa naro pot gitu. Padahal baru dipegang-pegang nih guys. Terus tiba-tiba, kamu lihat HP aku nggak? Hah? Bukannya tadi dipegang ya? Tiba-tiba ada di lemari, tiba-tiba ada pokoknya di tempat-tempat yang tidak dipikir-pikir gitu, kayak bawa nyariin pot di mana-mana ternyata ada di dalam WC. Gitu loh. Terus yang paling deg-degan adalah ketika kalau kita lagi udah jalan, ini sering banget guys. Kita udah lagi jalan naik mobil, udah ada yang tinggalan, ada yang tinggalan lagi nggak? Nggak ada. Cet gitu. HP aku mana ya? Itu udah dulu gue sampai dari yang. Tapi kamu juga sering kayak gitu. Iya. Kamu suka ngomong kayak gitu ke aku, tapi kamu sering kayak gitu. Aku gini guys. Jadi gue tuh dulu pelupa parah. Cuman saking Bella pelupa parah, gue berusaha untuk gue nggak lupa, ngerti nggak? Jadi at least di antara kita tuh ada yang nggak begitu lupa gitu loh. Tapi ujung-ujungnya kita berdua pelupa. Lah iya, cuma maksudnya kalau aku nggak berusaha untuk ini ada nggak, ini ada nggak, itu parah. Itu lebih preventif ya, bukan? Iya preventif. Jadi kayak HP udah dibawa belum ya? Ini udah dibawa belum ya? Ini udah. Nah, jadi kalau aku tuh dulu triknya adalah bikin habit gitu loh, kalau mau keluar cek kunci rumah, kunci mobil atau kunci motor pada saat itu, terus HP, terus apa lagi nih? Kalau udah. Jadi setiap kali mau pergi juga cek ada ini gitu. Kayak ada checklist dalam otak gitu sih. Makanya beberapa bulan ini tuh aku kayak selalu nge-storage barang-barang di kamar, di ini kayak misalkan itu kayak spot kopi ini nggak boleh dipindah kemana-mana. Terus kayak misalkan tempat naro gunting, terus tempat naro peralatan apa harus ada di sini. Nah masalahnya di sini yang tinggal tuh banyak. Jadi misalkan aku udah tahu nih ini taruhnya di sini. Terus kadang-kadang orang tuh kayak make abis itu nggak ditaruh lagi. Nah terus
tiba-tiba gunting mana ya kemarin? Hilang akhirnya kita beli terus tiba-tiba ketemu. Iya sih, sering banget kayak gitu Gitu-gitu. guys. Kalian juga kalau punya cerita-cerita lupa yang menarik, kalian tulis di komen karena gue yakin ini semua orang pada relate sih. Relate sih karena ternyata aja dari kita berapa sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 orang aja yang 6 pelupa. Oh iya. Iya. Sabel pelupa, Genta pelupa. Lah, lu bayangin guys, kamera harga 40 juta ada 2, lensa harga 27 juta kali 2. Itu mungkin dalam satu tas kamera ada 200 jutaan ya. Itu si Genta sama Sabel pernah lagi syuting, dia masuk ke dalam di warkop Yudo. Iya, warkop di Jakarta, warkop Medan Jakarta. Iya, warkop Medan di Jakarta. Pertama kali syuting tuh mereka. Iya. Lagi syuting di dalam, itu kan tempat luas banget ya. Bayangin tas kamera dengan isinya itu ditaruh di kursi paling depan yang deket jalan raya orang lalu lalang. Itu kalau ada orang sosok mau nyari apa terus pulang bawa hilang itu. Bahkan motor lagi lewat bisa tinggal diambil. Bener, itu lebih ke teledor juga sih. Itu pelupa berarti. Karena kan kalau misalkan dia nggak pelupa, ini harusnya gue taruh sini atau nggak. Kamu gue juga bawa, ada satu gitu. pelupa, aku inget banget. Apa? HP iPhone di atas pagar rumah mamamu. Kamu sepatu di atas mobil. Ceritain. Lalu yang iPhone dulu apa? Jadi Aku lupa. iPhone itu gini guys. Jadi gue abis jemput Bella dari rumah mamanya. Terus dia tuh ngunci-ngunci. Terus naro. Ngunci-ngunci. Iya ngunci rumah, gembok dan mungkin pas lagi ngunci ribet gitu kan. HP ditaruh HP di itu atas ditaruh di pagar. atas pilar pagar. Taruh gitu. HP aku mana ya? Durut. Nggak ada yang angkat anjir, gimana nih? Pas lagi balik lagi ke sana, di bel nggak ada. Ternyata ada di atas pilar. Dan itu kita udah pergi dulu ya? Udah pergi, udah sekitar kayak berapa 15 jam menit. gitu? Enggak, Oh, 15 menit, Oh, 15 menit. Sekitar 15 menit guys ada di atas itu kalau misalkan ada delivery atau apa atau Tapi gak bakal kelihatan sih itu. ya cuman kalau orang sengaja terus ngelihat mah kelihatan Tapi aku aja. Semenjak 5 tahun ke belakang ini ya, Tuhan selalu melindungi aku dengan kepelupaan aku, tau gak? Contoh. Kayak misalkan HP udah jelas-jelas misalkan lupa di suatu tempat yang udah pasti harusnya hilang. Aku pernah di Fitness First. Iya. Ini aku taruh di dalam toilet. Jadi aku lagi pup, HP aku taruh. Terus aku nggak bawa. udah nge-gym dulu, udah sejam setengah. Balik lagi masih ada di situ. Satu tuh ya. Iya. Dodge the bullet. Banyak. Cuma aku lupa. Yang jelas kayak alhamdulillahnya HP aku nggak pernah hilang di 5 tahun terakhir. Padahal dulu sering banget. Aku dulu dari SD. Kamu bayangin, aku naro dompet di ketek gini. Nah itu sering banget tuh Bella tuh kayak gitu tuh. Kadang-kadang ada itu di ketek, girls. Itu cewek memang ada kayak di gitu. ketek. Terus lupa, kamu ngeliat dompet aku nggak? Itu apa di ketek? Tapi ternyata setelah aku pelajarin, ini ya cewek-cewek kita harus berjuang sama-sama. Karena ternyata cewek-cewek emang gitu. Karena Jadi, multitasking gitu ya di iya, jadi otaknya. gini, kayak gini. Mereka tuh nggak suka pakai tas gede-gede, misalkan kayak tas kecil aja. Tapi ya udah semuanya ada di tangan. Kenapa? Rempong gitu. Ngelihatnya ribet tau gak? Kalian harus tahu ya dulu waktu awal-awal gue suka jemput Bella, waktu awal-awal kita deket ya. Iya. Itu pas kalau lagi gue jemput itu lo kalian harus tahu dia itu pakai lanyard, isinya tuh kunci rumah yang kerencing. Terus dengan nggak ada kartu-kartunya apa enggak sih? Enggak. Pokoknya gitu, kerencing, terus bawa HP, terus bawa pot, terus bawa tas laptop, terus bawa kunci rumah, bawa gitar. Ada fotonya gak ya? Jadi gini guys, aku tuh selalu kunci rumah aku jadiin kalung gitu loh kayak gini. Taruh sini kan kunci. Terus tas laptop dulu kan MacBook berat banget ya, 2013 ya. Itu mungkin berapa kilo ya? 10 kilo ada ya? 10 kilo ya, bayangin itu. Terus tas backpack isinya baju, sabun gitu-gitu ya. Terus apa lagi biasanya? Tas laptop, backpack, kunci, udah sih, HP. charger, kabel-kabelan, gitar tiba-tiba ada. gitar dong. Terus kita pergi sehari dari pagi ke malam. Satu pun gak ada yang Malam pulang. dipakai. Iya. Nggak ada yang
selalu kayak mau camping tuh gak? Lucu sih. Tapi tuh aku kenapa kayak gitu? Karena aku selalu kayak preventif kayak Kalau perlu ini ada, kalau perlu ini apa, ada, kalau perlu ini ada. Karena dulu kan aku kayak kalau misalkan syuting sama mama tuh di mobil tuh ada semua. Iya. Jadi karena aku tahu kayak misalkan aku jam 7 take satu scene. Nah, dari jam 8 ke jam 3 sore itu aku kosong. Makanya aku harus ada semua di situ. Ya. Bangku, Iya, iya, iya. mainan. Jadi udah kebiasaan ya? Kartu, gitar. Tapi aku juga mungkin kalau misalkan kita yang pekerjaan yang menghabiskan waktu seharian kita di luar juga nyaman sih kayak gitu. Kita punya satu mobil tuh ada charger mobil, ada bangku, ada entertainment system segala macam. Apalagi sekarang ada TV yang bisa dibawa-bawa jadi koper tau gak? Nah, kayaknya cocok tuh. Sumpah kalau kita kerjaan masih syuting-syutingan gitu, itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Bisa main Switch di situ, ukurannya 32. Tapi cukup sih ternyata dengan udah ada ROG Ally itu. Lumayan membantu ya? Lumayan membantu. Baik tuh lupa lagi yang Yes. kamu. Apa? Sepatu. Anjayani ya. Ini sepatu. Jadi ceritanya Baru lagi itu. Iya, Baru seminggu apa sebulan ya? jadi aku dapat sponsorship dari Reebok, disuruh beli seharga dapat voucher seharga 12 juta. Terus ke Reebok lah. Terus Gary ngambil sepatu apa. Terus sepatunya itu baru dipakai sekali apa 2 kali ya? Pokoknya masih bersih banget itu. Kayaknya seminggu deh. Tapi dipakai sekali, aku inget deh kayaknya. Iya. Kamu cuma pakai sekali deh. Cuma pakai sekali, terus abis itu kita ke Garut. Iya. Ke Garut, dia mau pakai sepatu itu ceritanya, tapi nggak tahu kenapa nggak dipakai. Jadi gini, gue itu kalau nyetir jarak jauh guys, gue tuh selalu pakai sendal biar nyaman. Jadi kalau kaki itu bisa bernafas gitu, nggak berkeringat pakai kaos kaki. Jadi biasanya itu aku naro, aku pakai sendal, cuman naro sepatu itu di bawah kursi dengan kaos kakinya. Cuman karena pas kita lagi siap-siap itu masukin segala macem, aku lagi bawa gini, ditaruh dulu di atas kap mobil. Pas udah beres-beres segala macem, lupa baru kelihatan itu pas udah nyampe Bandung sebelah sana lagi. Jadi udah melewati tol, si Reebok itu udah melalui tol, udah melalui apa? Pas kita turun di peristirahatan, si Sabel ngomong kayak, itu sepatu Jawa ya di atas. Ada sepatu Reebok tapi cuma satu. Cuma satu guys. Terus? Itu sedih lagi gua. Udah gitu dia ngomong gini lagi, itu kan gratis. Iya. Gua Itu tonjok lu. aku tuh menenangkan diri biar nggak sesakit hati. Karena sakit hati guys. Lebih sakit aku. Ya, iya sih Aku yang pasti. ngasih, terus kamu bilang itu gratis gitu. Iya, aku maksudnya- Padahal kalau misalkan aku nggak nyuruh kamu ambil, kan kamu ngambil setengahnya. Kamu ngambil celana, ngambil sepatu. Padahal kalau nggak aku bisa ngambil yang lain. Tapi itu adalah action gue pada saat itu untuk sok-sok biar nggak terlalu sakit hati. Jadi gue biasa. Papa abis kayak gitu pas lagi nyetir masih baru sekali pakai, masih putih, terus sampai sekarang masih gue keep itu satu, masih belum dibuang karena masih bagus. Tapi akhirnya beli lagi kan? Akhirnya beli lagi yang sama. Iya, bukan beli sih dari Zalora. Gila sakit hati banget itu rasanya, nyesek, cuman ya udahlah gitu. Terus, tapi itu nggak cuma sepatu ya, kamu tuh sering banget naruh contoh? sesuatu di atas mobil. Dulu pernah sih aku naro Bukan dulu, minuman. baru-baru ini kopi suka ada di atas. Itu kalau misalkan si Samsul nggak ngomong, bang itu jangan lupa kopi ada di atas. Dulu pernah aku jus apa gitu waktu aku masih di Sukabumi, aku naruh, ini kenapa lengket-lengket pas gue lagi gini. Ada bekas jus sendiri di atas sampai kering. Gila. Tapi aku juga sering sih dulu. Biasa HP aku. Oh, HP itu- di atas. Itu agak bahaya sih. Gue tuh harus menghilangkan habit suka naruh sebagian dulu di atas gitu. Enggak, karena kita tuh kan tangan cuma 2. Tapi orang tangan 2 ada yang nggak lupa sih. Enggak, jadi kalau biasa orang tuh nggak mau ribet. Kita kan orangnya Nggak orang mau tuh bolak-balik. mau ribet. Ngerti nggak? Kalau kita kan orangnya nggak mau ribet. Jadi semua misalkan tangan kita cuma 2 dipaksain bawa semua supaya kita nggak perlu bolak-balik. Iya sih. Jadi sekali ke mobil, brek, udah langsung jalan. Dan kita juga bukan tipikal yang kalau mau ngomong, tolong bawain dong, Mbak, Iya. hari ini. Kayak misalnya kita habis belanja tuh segala macam, aku tetap sampai sekarang pun masih ngeluarin Iya. barang sendiri. Kita pun juga kalau pergi nggak pernah dibantu
ini ya, nggak pernah dibantu Mbak sama Mas Adi ya, jarang gitu. Kayak kita bawa sendiri, padahal itu nggak bagus. Harusnya minta tolong aja, kayak Mas Adi tolong bawa ini ya, Mbak tolong bawa ini ya. Kita tuh kayak nggak mau ribet, nggak mau manggil-manggil, nggak mau apa. Jadi Karena gini sih, kalau di aku itu kadang tetap harus yakin sendiri untuk ngelihat gitu. Oh ini gue udah masukin, gue udah iya, masukin. tapi kan bisa kita pantau sebenarnya. Sebenarnya Dibanding iya yang sih. kayak kita sendiri gitu, tapi nggak mau bolak-balik. Sebenarnya iya sih. Akhirnya ketinggalan terus. Iya. Kayak aku kalau aku paling sering makeup. Kenapa? Soalnya makeup itu Selalu pindah-pindah tas ya. pindah-pindah tas. Jadi, nah salah satu yang akhirnya aku temukan supaya gimana caranya supaya nggak lupa, beli tas segede-gede bagong. Bener. Kan suka ada yang Solusi komen kamu ya, tuh. suka ada yang komen, tasnya gede banget jelek gitu. Bodoh amat, karena itu bener-bener semua hal-hal yang aku biasanya mobile kayak karena kan kita syuting, kita keluar kemana-mana, itu harus ada di situ kayak aqua, tisu, apalah semua tuh harus ada di situ. Jadi tas itu nggak bakal pindah-pindah kemana-mana, karena kalau pindah-pindah Pencar. otomatis lupa. Iya. Itu salah satu solusi sih buat teman-teman yang cewek yang cowok. Kalau misalkan kalian sering melakukan kegiatan di luarnya banyak itu, cari tas sebesar-besarnya, taruh semua di sana. Kayak sekarang enak kan, kayak kamu punya tas, Tas ROG, gadget. Alay. Jadi sekarang pun gue bawa tas karena kadang suka kita kalau pas lagi nunggu apa, kalau misalkan mau main Alay bisa, terus kita sekarang ada power bank. Jadi kalau pas lagi kehabisan baterai nggak cuma di mobil, di mana-mana bisa. Jadi nyaman gitu loh. Nah itu kan lupa barang ya. Lupa barang yang sebenarnya itu bisa kita latih atau sebenarnya bisa kita prevent. Bisa kita hindari dengan kayak persiapan dulu sebelumnya. Nah yang aku kemarin baru aja itu adalah lupa nama. Aduh, lupa nama tuh aku jujur sering juga. Nah itu tuh sebenarnya aku tuh aku masih oke dengan pelupa barang. Cuma kalau lupa nama itu menurut aku hal yang paling krusial dalam hidup aku karena bisa menyakiti orang lain ternyata. Betul. Jadi kayak kalau aku biasanya nih kalau aku lupa nama sekarang ini akhirnya aku tuh liatin story satu-satu. Semua following aku liatin, aku tak sampai aku ketemu muka dia. I see. Namanya siapa? Yang kemarin udah tahu itu siapa? Belum. Cuman ya kalau itu kan makanya aku bilang kayak kita jangan ketemu lagi, ayo kita buru-buru aja. Soalnya aku takut kayak kalau misalkan aku lupa tuh, karena aku pernah punya pengalaman, aku tuh lupa, aku inget mukanya, bener-bener inget gitu. Oh iya dulu ketemu di pas lagi casting apa gitu. Nah waktu itu lagi nikahan, dia tiba-tiba nyamperin terus kayak Bella gitu. Terus salahnya aku dulu tuh aku masih kayak terlalu polos, terlalu lugu. Aku tuh yang kayak nggak mikir dulu sebelum ngomong. Jadi aku kayak, hai siapa ya gitu. Nah terus dia ternyata bete, langsung kayak bener-bener, langsung kayak Cemberut. Kamu tahu kan, kamu lihat kan? Dia jadi sebelah aku, cemberut terus cabut. Terus pas kita kayak sebelah-sebelahan lagi ngambil makanan juga dia kayak gitu loh. Yang kayak gitu, jadi kayak bete gitu. Jadi dari semenjak itu aku kayak belajar, oh ternyata lupa nama orang itu nggak boleh. Plus cara react. Molly. Oh ada orang. Aku lupa banget, jadi kalau kalian kepo nanti kalian stres sendiri. Percuma jadinya. Nah dari tadi kan kita udah ngomongin. Ini direkam nggak? Enggak. Damn. Tapi perasaan tadi aku pencet. Damn, 21 menit. Makanya dari tadi aku bilang jangan di-cut. Wah parah guys. Dari tadi kita ngomong 21 menit nggak di-cut. Aku udah ngomong kan jangan di-cut. Gak direkam. Oke guys, jadi 21 menit kita ngobrol nggak kerekam. Jadi kalau misalkan kalian kepo, ya nanti next lagi karena aku nggak akan. Aku juga nggak mau ngebahas lagi. Nggak mau ngulang. Tadi tuh pokoknya sampai Kenapa aku baru ngelihat lagi? Kenapa nggak ada warna merahnya?
Nah, ngomong-ngomong soal lupa, kita lupa ngerekam, lupa ngecek. Itu yang Ngomong-ngomong fatal. soal lupa juga, kita lupa 21 menit itu kita ngomongin apa aja. Ngomongin tentang lupa. Oke guys, karena kita nggak mau mengulang omongan kita yang tadi, nanti mungkin next bakal kita ulang. Cuman kamu tau nggak, pelupa itu ada obatnya, ada vitaminnya. Aku tahu. Yang Jorogen. Oh iya benar. Jorogen emang untuk lupa ya? Untuk semuanya, jadi untuk pelupa, fokus. Apa Pokoknya ya buat namanya? otak. Pernah kamu lihat ya? Nih, aku udah nge-save, jadi aku ada rencana mau beli Dulu juga vitamin ini. si Om Ded jualan tuh dari ginkgo biloba. Hah? Iya kan? Lu inget gak iklannya? Pokoknya nama ininya ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Nih. Alpha Brain Memory Focus. Alpha Brain Memory Focus 60 kapsul bantu memori konsentrasi. Mereknya Onit, harga 1,3 juta, isinya 90. Alpha Brain. Ini company yang di-invest sama Joe Rogan ya guys. Nah, ini katanya Silakan. Katanya ini tapi guys, ini aku tidak menganjurkan kalian untuk mencoba-coba ya. Kalian harus cari tahu dulu karena aku pun udah setahun ini cuma aku taruh di belum dibeli-beli ya? keranjang, nggak aku beli-beli gara-gara mahal. 1,3 juta anjir. 1 Gila kali lu, 3 90. dibagi 90 berapa tuh? Dan kita kan minumnya berdua. Iya, 1,3 dibagi 90. Berapa? 14.000 Satu biji ya. Satu biji. Sebenarnya kalau per satu bijinya sih murah. Cuma kan kita nggak pernah tahu itu works apa enggak. Cuma untuk mengeluarkan 1,3 juta di awal tanpa tahu itu works apa enggak tuh kayak berat ya. Betul. Cuma katanya, kalau kata yang kamu cek apa yang Joe Rogan itu? Kalau Joe Rogan itu memang dia fanatik sama suplemen. Dia itu juga udah undergoing treatment apa namanya? Yang pakai sumsum di belakang tuh, sumsum tulang belakang. DNA. Apa sih namanya gue lupa. Kalian tolong tulis di komen kalau inget. Gue lupa. Regenerate DNA kan? Iya kalau DNA. kayak gitu-gitu yang hormon growth hormone dan lain-lain dah pokoknya. Dia udah Kalau itu buat apa? kalau umur-umuran atlet di atas 40 atau 50 itu banyak injury waktu muda tuh yang mulai berdatangan. Oh. Dengan dipakai suntik si hormon tulang sumsum atau apa itu, dia itu regenerative tissue-nya itu dibikin seperti baru. Gitu. Itu jadi back pain, terus sendi-sendi segala macam tuh udah hilang sih. Dan dia tuh suka banget sama teknologi suplemen-suplemen yang dibutuhkan seperti apa, salah satunya ini yang Nah, akhirnya kalau dia yang invest. Alpha Brain itu katanya untuk apa? Concentration kalau dia bilang. Berarti bukan buat pelupa. Memori Dia- juga sih nih, memory and focus. Nah, kalau dia lebih ngomong di konsentrasi, kalau untuk lupa apa enggaknya, aku nggak inget. Setahu aku sih untuk fokus. Kalau di sini tuh bacanya sih katanya ini buat apa namanya, memori. Jadi kalau kita yang pelupa ini bisa membantu nge-boost memori kita supaya lebih Ya kan kalau misalkan pelupa tuh biasa kan kita nggak fokus juga kan. Yeah. Kalau kita fokusin sebenarnya kan bisa kita ingat gitu kan. Nah ini salah satunya itu bisa membantu si memori juga gitu. Sebenarnya ternyata ada Pak yang 30 kapsul Pak. 30 kapsul aja dulu. Tapi ini asli nggak? Nah iya, itu Problemanya pertanyaannya. ya. Kalau Agak ngeri. kalau beli di tempat orang Kayaknya mending pas ke Amerika aja deh. masih lama. Ya nggak apa-apa, nggak buru-buru juga. Iya sih. Oh ini tapi murah anjir. 30 kalau 30 800.000. Nggak murah juga. Coba 800.000 bagi 30. 800.000. Ini bisa kita review juga buat konten. 800.000 bagi 30. 26.000 jauh lebih mahal. Oh jauh lebih mahal ya. Rugi. Ya. Ya udah nanti aja deh. Nanti saja guys. Nanti aja kita beli ya guys. Ya gitu lah guys. Jadi ternyata suplemennya ada. Ya nanti kita sambil belajar juga. Ini sambil ngobrol-ngobrol juga ya. Dan happy-nya sekarang kita udah punya podcast karena kita bisa ngobrol dan direkam. Karena kita pelupa juga kan. Iya benar. Jadi kita bisa punya banyak memori obrolan atau apa ya, segala macam sih, diskusi yang menarik tuh kita bisa track back, bisa lihat ulang seperti kalau pas kita konten-konten biasa kita lagi jalan-jalan. Jadi kita bisa
bisa mendapatkan sensasi perasaan ketika kita jalan-jalan itu sambil nonton gitu. Betul. Kelebihannya kita content creator tuh kita bisa nge-capture memori gitu sih. Dan kalau di podcast ini kan sebenarnya kita juga sering pillow talk ya, kayak malam-malam kita ngobrol, tapi kamu masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Benar. Nah, Masalahnya gini guys, kalau pilot talk masuk kuping kiri atau kuping kanan itu karena Belanya itu kan konsentrasi di malam, sedangkan gue kalau di malam konsentrasinya udah menurun 50% lebih. Jadi kalau diajak ngobrol apa, misalkan iya. terus Udah tiba-tiba gitu. Gue yakin banget di luar sana banyak juga sama kayak gitu. ya, jadi makanya ada podcast ini kita bisa ngobrol pillow talk-nya di sini. Iya benar. Lucu juga tuh. Lucu. Nama ininya pilot. Pernah ada ya dulu ya? Si Andika sama si Usi kalau nggak salah. Ada, tapi dia beneran di pillow. Itu agak awkward sih. Ada bintang tamu sama-sama di berempat. kasur. Ngeliat ke atas. Iya. Tapi lumayan Lucu lah itu, kreatif banget, kreatif. Kreatif banget. Ya cuma aku sih senengnya pakai Zoom ini, pakai apa? Podcast. Ini apa sih namanya? Podcast mic ini. Aku bisa mendengar suara aku yang bagus ini. Anjay, tapi emang iya sih enak dengerin. Enak kan dengernya? Crispy. Tapi ternyata ini nggak bisa buat ASMR guys. Iya kalau ASMR tetap jadi Enggak, kenapa soalnya ya? kan harus gini. Oh jadi berantakan ya di sini ya? Jadi kalau ini kan kondenser. Ini dynamic ya? Dynamic ya? Dinamik. Nah kalau si Gini di sini ya. jadi harus satu suara. Jadi dia tuh nggak akan ini suara lain. Iya. Nah kalau si ASMR tuh biasa pakai kondenser atau pakai shotgun atau I see. kebalik, aku lupa. Pokoknya antara itu. Jadi salah mic kalau buat ASMR nggak bisa pakai ini. Ya. Gitu. Ya udah guys, kalau gitu karena kita udah kecapean dari tadi ngomong gak kerekam. Jadi sekian dulu tentang pelupa. Nanti kalau misalkan kalian punya cerita-cerita, kalian bisa komen di bawah. Nanti kapan-kapan kita baca-bacain. Dan kali aja kita bisa punya sesi curhat ya. Kita bisa bacain curhat-curhat kalian juga. Dan kita juga bakalan ngundang beberapa narasumber lainnya. Kalian kalau bisa nebak atau kalian Gak usah nebak, kalian tulis aja di bawah kira-kira mau kita undang siapa lagi. Ya, kira-kira gitu. menurut kalian kita bakalan ngundang siapa di podcast berikutnya. Gitu. Kita ada 2 tamu. Satu jadi ketahuan ya kalau terlalu digituin ya. Iya. Ya udah, kalian Pokoknya next tunggu itu, saja pokoknya. Next kita bakal ada undang satu food vlogger lagi, sama satu lagi aku pengen ngundang teman kamu yang suka banget, yang tadinya chef, Ya. sekarang jadi pengusaha Sekarang tanaman. jadi pengusaha tanaman sukses. Tapi jadi tajir mampus guys. Gila. Gitu. Bayangin dia lebih tajir jadi pengusaha tanaman daripada jadi chef. Gara-gara tanamannya harganya miliaran. Gila guys. Gila guys. Mantap, nanti Siapa tahu kan ditunggu kita- aja ya guys. Kita jadi bisa jualan si tanaman itu kan. Besok loh dia datang, bisa. Oke. Ya udah guys, kalau gitu thank you banget udah ngikutin podcast kali ini. Sorry tadi kepotong dikit. Nah itulah kita ngomongin tentang lupa, akhirnya kita sendiri lupa. Ya, relate kan sama kalian? Kalau kalian relate, tulis di komen. Oke. Bye semuanya, thank you udah nontonin Serius Nanya. Peace. Bye-bye.